Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dimanapun berada pada saat ini. Hari ini Selasa 13 September 2022. Bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu di atas segala nama. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan haturkan kepadamu atas setiap kebaikan dan sukacita yang boleh kami alami dan nikmati, bahkan kesempatan yang masih kami alami saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu agar kami boleh dengan penuh sukacita menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami agar dapat mengerti memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diperkatakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yunus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10 di bawah judul Pertobatan Niniwe. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Yunus ini sesungguhnya ingin mengungkapkan satu kritik kepada bangsa Yahudi setelah masa pembuangan. Secara umum, orang Yahudi masih merasa sebagai umat Tuhan yang memiliki suatu kekhususan. Sehingga daripada pandangan mereka ini berdampak pada cara pandang, cara pikir mereka yang tidak dapat menerima apabila orang yang bukan umat pilihan, orang yang bukan Yahudi juga bisa menjadi umat Allah. Pandangan dan sikap inilah yang sedang digugat oleh kehadiran ataupun tulisan dalam kitab Yunus ini. Sosok Yunus itu mewakili pemikiran yang fanatik, pemikiran yang eksklusif, pemikiran yang rasial yang dimunculkan ketika tindakan Yunus untuk mengabaikan perintah Allah ketika ia diutus ke kota Niniwe
Alih-alih ia pergi ke Tarsis untuk melarikan diri. Saudara, respon pengabaian panggilan Tuhan kepada Yunus inilah yang merupakan respon sikap Yunus yang rasial, sikap Yunus yang fanatik dan eksklusif, sehingga menganggap orang-orang di kota Niniwe itu tidak pantas untuk dikasihi dan tidak pantas untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bacaan kita kali ini itu merupakan satu perombakan pola pikir Yunus yang telah terbuka sehingga menjadi jalan keselamatan bagi bangsa Niniwe. Dan kita dapat melihat ada dua pihak yang bersedia membuka pikiran. Yang pertama tentunya adalah Yunus itu sendiri yang awalnya menolak perintah Tuhan ketika ia diutus ke kota Niniwe. Dan yang kedua yakni adalah bangsa Niniwe yang berkenan untuk berbalik dari tingkahnya yang jahat serta menyesal. Dan hal itu ditunjukkan dalam nas yang kita baca ini. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, mengalihkan pandangan dan merubah pola pikir dan perbuatan pada hal yang benar dan tepat, rupanya ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang muncul di dalam cerita dalam kitab Yunus ini, baik dari sosok Yunus sendiri maupun masyarakat Niniwe. Saudara, kita melihat bahwa Yunus mengalihkan fokus pelayanannya dan memenuhi panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe ketika ia sadar bahwa bangsa Niniwe pun berhak untuk menerima kasih dan keselamatan dari Allah. Dan saudara, ketika selama ini dia teralihkan karena sikap eksklusifnya, namun pandangannya terbuka ketika fokus hidupnya diubah oleh Tuhan. Hal serupa dinampakkan bangsa Niniwe ketika bangsa tersebut berbalik kepada Allah dan bertobat. Ketika fokus mereka berada dalam posisi yang tepat, maka panggilan Allah akan dipenuhi di dalam dan melalui mereka. Secara pribadi mereka menerima panggilan Allah. Melalui mereka, panggilan Allah juga dinyatakan kepada pihak lain. Inilah yang mau digambarkan. Sebuah proses Allah menjumpai Yunus secara pribadi dan menjadikan Yunus menoleh dan berfokus kepada Allah. Telah mengubah fokus dan jalan hidupnya, di mana Allah senantiasa menjumpai manusia secara pribadi. Dan kalau kita tarik satu benang merah dalam kehidupan yang dibawa kepada Yesus Kristus, seperti juga Tuhan Yesus ketika menjumpai dan memanggil murid-muridnya. Inisiator atau pemrakarsa dari pertemuan itu adalah Tuhan Yesus yang menjumpai secara pribadi para muridnya. Saudara, Yesus yang sama juga menjumpai kita, saudara dan saya. Namun seringkali kita terlalu sibuk dengan persoalan dan tangisan kita, sehingga kita seolah selalu bergumul untuk mencari Allah. Karena itulah dia mengundang respon kita. Apabila Yunus merespon dengan pergi ke kota Niniwe, orang Niniwe merespon dengan pertobatan dan berbalik kepada Allah. Dan para murid merespon dengan meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaan yang penting, kemudian bagaimanakah respon kita sebagai umat yang dijumpai oleh Tuhan? Saudara, respon itu menuntut sebuah undangan untuk berbalik kepada hal yang baru, berfokus kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita dalam iman Kristen, di tengah-tengah panggilan kita kepada dunia dan di mana kita berada saat ini, kita diajak untuk merenungkan dan bersaksi tentang keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu memalingkan pandangan kita ke sekeliling dan berbuat apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Ketika kita sebelumnya berfokus pada kenyamanan pribadi,
Sudah saatnya saudara, kita berfokus untuk mengambil tindakan dan aksi untuk membawa perubahan baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang melampaui setiap akal dan pikiran kami manusia, yang senantiasa membawa satu perubahan dan kebaikan dalam hidup kami. Ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan bagi kami. Ajarlah kami agar kami dapat melakukan segenap firman Tuhan itu di dalam dan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan seru kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu agar biarlah Engkau senantiasa boleh menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua dalam setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, dan apapun yang kami lakukan karena pertolongan Tuhan, semuanya dapat berhasil. Tuhan, kami menyerahkan keluarga, sanak saudara, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Karena pertolongan Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi, dan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami harapkan, cita-citakan, dan doakan di dalam Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh sesuai dengan rancangan Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Ico Pakat Dirung Lingkin. Tangan kasih Tuhan yang juga melindungi dan memberkati para jemaat-Mu, para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diakon, dan orang-orang yang turut terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan. Engkau memberkati mereka agar menjadi alat di tangan Tuhan, dapat mewartakan kabar sukacita itu, bahkan menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai setiap aktivitas kami, karena pertolongan-Mu juga Tuhan, kami beroleh damai sejahtera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.